Yogyakarta. Pada hari ini kebetulan bersamaan dengan acara launching co-working space di RW 5 Kelurahan Patangpuluhan. Nah, baiklah, pada kali ini bersama saya Dewi yang akan menjadi pembawa acara pada episode kali ini. Apa kabar Sobat YK? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Tapi apabila Sobat YK sedang sakit, semoga lekas sembuh dan tetap semangat ya. Jangan lupa Sobat YK semuanya bahwa masa pandemi ini masih belum berakhir. Jadi meskipun kita semua sudah vaksin, tetapi kita wajib menegakkan protokol kesehatan. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh beberapa narasumber kita pada kali ini, hebat-hebat semua ini. Yang pertama Bapak Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Heru Purwadi MA. Selamat siang Bapak. Ya. Lalu juga ada Bapak Budianto Eskom MM. Beliau adalah Managing Director dari Gemedia. Selamat siang Pak Budi. Ya, lalu juga ini nih tokohnya di RW 5 Patangpuluhan, Bapak Singgi Widodo. Selamat siang Pak Singgi. Iya, baiklah. Oke, saya kira Sobat YK pastinya sudah tidak sabar nih ingin tahu terkait acara launching co-working space di RW 5 Patangpuluhan ini. Jadi tidak pakai lama nih, kita langsung saja bertanya kepada beliau-beliau narasumber kita. Kita akan langsung bertanya kepada Bapak Singgih selaku Ketua RW 5 Kelurahan Patangpuluhan. Nah, Pak Singgih, barusan telah dilaksanakan acara launching, juga ada serah terima 11 perangkat, bukan seperangkat, tapi 11 perangkat komputer dari Gemedia ke warga RW 5 Kelurahan Patangpuluhan ini. Nah, ini dalam rangka co-working space. Nah, apa sih Pak sebenarnya co-working space? Lalu ide awalnya seperti apa nih Pak Singgih? Sehingga Pak Singgih bisa tercetus bahwa enaknya di sini ada co-working space untuk warga masyarakat di RW 5 Kelurahan Patangpuluhan. Minta untuk dijelaskan nih Pak bagi Sobat YK semuanya. Oke, terima kasih Mbak Dewi yang sudah memandu acara. Awal mula munculnya co-working space di RW 05 Patangpuluhan itu karena ya begitu juga karena pandemi Mbak. Ya pandemi sudah dari tahun 2019. Adik-adik itu kan belajarnya online Mbak, daring dari rumah. Dan belajar dari rumah itu kan sudah tidak pernah bertemu dengan teman-temannya yang ada di sekolah. Akhirnya kita berpikir nih adik-adik kok di rumah tanpa ada kegiatan yang positif seperti itu. Akhirnya adik-adik itu kan di sini sudah ada WP publik yang ada di RW 05 Patangpuluhan yang oleh Gemedia selaku provider internet. Dan akhirnya muncullah ide itu, kita bicarakan dengan Mas Budi selaku ketua direktur Gemedia. Adik-adik ini bagaimana ya kalau dibuatkan program seperti itu, program yang berkaitan dengan masa sekarang, generasi Z ibaratnya, dunia digital seperti itu ya. Akhirnya muncul program yang namanya Bibit Unggul IT seperti itu. Itu gimana kalau ada programnya tapi gimana? Bikin tempat dulu Pak. Oh ya, akhirnya bikin tempat. Akhirnya kita punya tempat yang kecil seperti itu, balai RT, kita ngembung Pak RT yang ada di sini sama warga ini biasanya untuk arisan. Akhirnya dibuatkan tempat co-working space yang ada di RW 05 yang difasilitasi oleh Gemedia. Akhirnya diberikan support komputer dan perangkatnya yang diserahkan ke kita untuk dikelola, dan mudah-mudahan akhirnya muncullah itu seperti itu kegiatan adik-adik itu.
kegiatan adik-adik itu ya alhamdulillah bisa menjadi positif. Adik-adik itu kan bisa nongkrong atau belajar di tempat co-working space itu dan tidak nongkrong di jalan lah seperti itu. Seperti itulah awal mulanya. Wah, baik, terima kasih Pak Singgih. Sekarang saya agak beralih ke Pak Budi nih. Pak Budi, apa sih yang menjadi pertimbangan G-Media untuk memberikan program corporate social responsibility-nya di RW 5 Kelurahan Patangpuluhan ini? Dengar-dengar sih dulu kalau nggak salah G-Media ini sempat berkantor di daerah sini, Pak. Apa itu yang menjadi salah satu pertimbangan juga atau bagaimana? Semoga Pak Budi. Matur nuwun Mbak Dewi. G-Media itu memang kantornya kemarin di Jalan Dorodasi, jadi kita dekat banget sama Lurah Patangpuluhan sama Patangpuluhan juga. Wiro Belajar, mohon maaf. Kemarin kita udah 10 tahun di situ. Kita perusahaan sih masih ada kegiatan di situ, memang bentuknya kayak warehouse gitu. Sekarang udah agak pindah membesar sedikit sebenarnya di daerah Sleman di pinggir itu. Cerita mengenai CSR ini sebenarnya kalau di kita bahasanya CSP, Mbak Dewi ya, maaf. CSP itu namanya kalau di kita itu Corporate Share Value. Jadi kita bukan CSP ini lebih bentuknya ada 3 item. Ada satu itu adalah kebutuhan sosial, triggernya adalah kebutuhan sosial dari seperti disampaikan Pak Cindy mengenai adik-adik lagi kesulitan pembelajaran, kemudian efek pandemi itu mereka juga mungkin 2 tahun lebih mereka mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Yang kedua itu adalah aspek dari kemampuan kita sederhananya. G-Media punya apa sih yang bisa buat mendukung atau membantu aspek itu. Jadi karena kita sebenarnya bukan mengenai fisiknya sebenarnya yang kita harapkan outputnya dari co-working space ini atau pembelajaran ini, tapi lebih ke proyek yang berkesinambungan. Bagaimana adik-adik ini besok itu melanjutkan etape atau estafet lanjutan bagaimana mereka menjadi startup digital baru di kota Yogyakarta terutama. Yang harapannya adalah di-trigger atau munculnya ke permukaan itu dari wilayah gitu, karena ini unik sebenarnya. Biasanya kebanyakan itu yang muncul bikin inkubasi gitu ya. Mereka kita mencari bibit-bibit yang sudah jadi gitu. Kalau yang dilakukan di RW 5 itu adik-adik umur belasan tahun ikut program kita ajak, syaratnya cuma satu Mbak Dewi. Syaratnya cuma mau ikut program ini. Nah, tapi mereka nggak sendirian karena kita punya mentor-mentor dari internal G-Media, karena di G-Media itu punya startup digital juga yang bergerak di bidang kecerdasan buatan sebenarnya, yang ngajarin adik-adik ini, membimbing sampai benar-benar mereka ini bisa mandiri sebenarnya. Sambil jalan juga kita juga bisa ngajarin mereka biar pengalamannya tambah, itu bisa magang di beberapa perusahaan startup di Jogja juga. Kita sudah kolaborasi juga kok beberapa. Itu satu. Nah yang ketiga adalah CSP itu ada business opportunity. Business opportunity adalah ya gimana ada ini nanti bisa besarnya itu nanti mereka bisa komersil kan, targetnya itu. Jadi bukan hanya sebatas mereka pintar saja, tapi mereka juga bisa mendorong ekonomi daerah gitu, ekonomi wilayah. Ceritanya begitu Mbak. Wah, keren banget nih. Berarti tadi ide dari Pak Singgih gayung bersambut dengan G-Media begitu ya. Nah, tapi benar kan, sebenarnya banyak banget ini menimbulkan tambahan pertanyaan, tapi saya beralih ke Pak Heru, mohon izin Pak Heru. Konsep yang diusung oleh Pak Singgih juga Pak Heru dari warga, lalu ada sinergi dari corporate begitu ya Pak Heru, itu sepertinya kok mirip-mirip konsep gandeng-gendong Pak Heru. Nah, tapi mungkin sobat YK lainnya belum paham betul nih Pak terkait konsep gandeng-gendong. Mohon izin Pak, bisa dijelaskan terkait konsep gandeng-gendong ini Bapak? Ya, saya kira ini yang dilakukan teman-teman Sinergia maupun RW 05 di Patangpuluhan ini juga bagian dari pelaksanaan gandeng-gendong. Jadi gandeng-gendong itu ada 2 kata, gandeng dan gendong. Menggandeng potensi yang ada. Siapa yang digandeng potensi yang ada ini? Masyarakat tadi.
masyarakat kelompok anak-anak muda tadi yang sebenarnya semua tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian dijadikan satu, kemudian digandeng-gandengkan, nah digandengkan jadi kekuatan, satu membuat desainnya, satu mengembangkan programnya, mengembangkan baiknya dan segala macam. Sehingga jadi kekuatan digandengkan. Seperti halnya kalau di kampung itu misalnya ada warung, kalau warungnya sendiri tidak kuat. Tapi kalau warungnya jejer-jejer bareng, oh sini itu warung mie goreng. Berarti orang tahu, oh di sana loh mie goreng gitu. Jadi menjadi sebuah kekuatan baru. Nah, oleh karena itu gandeng ini penting untuk kemudian menjadi kekuatan baru, akan menjadi berlipat kekuatannya ketika dicoba. Teman-teman JPJ sampai gandeng dan menggandeng potensi yang ada. Itu gendong karena nanti ingin menguatkan potensi yang sudah dihasilkan tadi, itu bisa laku dijadikan bagian dari produktivitas mereka, bisa dijual, bisa dijual, karena bisa dikembangkan. Makanya yang menarik apa yang disampaikan Mas Budi tadi tentang corporate share value. Share value ini dari saya kira jadi bagian penting supaya nilai yang bisa didapat itu bisa melipat gandakan dari potensi yang biasa. Orang yang nampaknya biasa karena value-nya diangkat menjadi orang biasa. Nah, gandeng gendong dengan demikian harapannya orang yang kita lihat biasa saja tapi dijadikan satu kan, kemudian digendongkan menjadi kekuatan banyak. Jadi gandeng gendong itu sebenarnya metode bekerja, tapi juga metode kita untuk melibatkan banyak orang untuk bantuan korporat, kemudian kampus, kemudian kota, pemerintah, kemudian kampung dan komunitas. Nah, komunitas-komunitas ini nanti yang akan membantu mereka nanti kalau sudah pada titik tertentu menjadi komunitas IT yang dari Jogja. Komunitas IT yang di Jogja ini mungkin nanti akan membentuk sebuah sesuatu yang berkaitan dengan sana. Jadi ini harapan kami program bibit unggul nih namanya. Program bibit unggul ini yang dari nol putul, kalau orang Jawa nol putul sampai kemudian dia menghasilkan sesuatu. Ini yang namanya gandeng gendong itu memang membangun potensi agar potensinya itu bisa berkembang. Wah, berarti filosofi atau konsep gandeng gendong ini dalam banget ya Pak Heru ya. Jika memang semua unsur di masyarakat mulai dari kampus, kota, kampung, komunitas dan korporat bisa bekerja sama, saling menggandeng dan saling menggendong gitu ya Pak ya. Baik, kembali lagi nih Pak ke Pak Singgih dan Pak Budi, mungkin nanti bisa secara bergantian menjawabnya. Ini tadi saya kalau tidak salah dengar selain 11 perangkat komputer tadi ya Pak ya, itu juga ada pelatihan kepada peserta program bibit unggul. Nah, itu tadi syaratnya apa Bapak? Tadi sepertinya Pak Budi juga sudah menyinggung adanya komitmen. Nah, komitmen itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan pada Pak Singgi dan Pak Budi mungkin secara bergantian nanti terkait program bibit unggul ini, bagaimana menjaring pesertanya, juga komitmen dari pesertanya, karena memang tadi titik tekannya atau highlightnya itu berkesinambungan ya Pak ya, nggak berhenti hanya sampai sini, tapi diharapkan bisa berlanjut bersambung sehingga para peserta tadi bisa ada self value-nya, bisa ada nilai lebihnya, bahkan ke istilahnya dia bisa menghasilkan ekonomis dari situ ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan Pak Wakil Wali Kota Pak Heru, itu kan konsep gandeng gendong itu Pak. Jadi gandeng gendong itu kalau kita berjalan sendiri, wilayah itu kan pastinya akan berat. Yang pertama karena segi biaya dan sebagainya. Dan juga tidak semua wilayah juga mampu seperti itu, karena kadang-kadang klien males gitu kan. Nah, kalau program pelatihannya mungkin kita di sore hari Mbak, sore hari setelah anak-anak sekolah pulang, di hari Senin, Selasa, dan Jumat itu sudah dimentori langsung dari anak
Nah mungkin dari program itu mungkin Mas Budi yang apa saja sih isi yang ada di coworking space itu, nah biar Mas Budi yang bisa menjelaskan, monggo. Jadi ada 3 aspek yang default sebenarnya primary. Itu nomor 1 itu pembelajarannya itu adalah mengenai bikin aplikasi yang berbasis web sebenarnya. Nomor 1, jadi kita biasa akses web, itu adik-adik sudah bisa bikin sebenarnya. Tadi juga ada di demo kan ke Pak Heru juga tadi sedikit. Yang kedua itu membuat aplikasi yang berbasis Android atau iOS, misalnya iPhone ya, produknya iPhone. Jadi mereka juga bisa bikin platform mobile apps namanya. Nah yang ketiga itu adalah membuat desain. Karena web yang pengen pengunjungnya banyak atau aplikasi yang enak dipakai orang itu kan desainnya itu harus bagus. Jadi mereka ini kita ajarin 3 aspek utama ini, biar mereka ketika mereka lulus di project ini, program ini, mereka sudah bisa mandiri secara basicnya. Nah, tapi sebenarnya tidak cukup di 3 hal ini sebenarnya. Di kita itu beberapa kali juga ngundang adik-adik ini ke kantor, kita ajarin beberapa hal yang berbau leadership sama apa bahasanya ya, kalau anak sekarang itu membangun mentalitas mereka gitu. Karena iya kondisi bisnis itu keras gitu, jadi adik-adik mentalnya juga kita bangun, kayak pemimpinannya kita bentuk juga. Nah itu yang kita lakukan. Proyeknya memang tidak sebentar, jadi memang panjang. Makanya kemarin di awal itu syarat utamanya dan mutlak satu-satunya itu adalah mau untuk ikut terlibat di program ini. Kita nggak sendirian sebenarnya, dibantuin banyak teman juga, disupport dari dalam juga banyak, termasuk teman-teman saya yang mentor-mentor ini luar biasa supportnya, sudah membikinkan kurikulum juga sebenarnya. Jadi akhirnya kita mencoba riset sebenarnya, riset gimana sih biar bukan menyaingi yang akademis formal bukan, tapi gimana caranya dengan waktu yang terbatas, dengan sumber yang terbatas itu, adik-adik ini bisa tune lebih cepat dibandingkan pendidikan formal dengan cara yang kita bangun sekarang. Kurikulumnya sudah jadi sebenarnya. Jadi kalau cerita tadi, apakah mungkin ini diadopsi di tempat lain? Kita malah sangat berharap itu terjadi sebenarnya. Wah keren banget, bahkan ada kurikulumnya ya Pak Budi ya. Berarti nantinya diharapkan adik-adik peserta program Bibit Unggul ini sudah siap bekerja mungkin sebagai freelancer digital gitu ya, tentang mereka membangun startup sendiri atau bekerja di startup yang sudah ada begitu ya Pak Budi ya. Oke, baiklah. Lalu begini Pak, terkait program CSP tadi ya Pak ya. Kalau seperti saya mungkin mewakili masyarakat begitu ya, biasanya mengharapkan internet itu cepat, kualitasnya bagus, pelayanannya prima dan harganya murah. Nah, lalu dari layanan G-Media seperti apa ini Pak Budi? Nah ini mungkin ceritanya harus komersil sebenarnya. G-Media sebenarnya punya produk Fiberstream namanya. Fiberstream ini produk rumahan. Total pelanggan sekarang ini sudah 5.000 sekian sebenarnya, beberapa di Jogja juga. Nah, salah satu partner kita kemarin kolaborasi wilayah ini Pak Singgih juga sebenarnya. Jadi internet ini juga disebar di sini, diakses di banyak wilayah, dan juga kita memanfaatkan fasilitas umum yang kita berikan dalam bentuk GSP tadi. Ada tempat ibadah, kita di Jogja itu udah ada 117 rumah ibadah sebenarnya, kayak gitu, maupun masjid maupun gereja dan segala macam. Kemudian fasilitas umum itu sekitar 97-an totalnya, jadi hampir 200 sekian lebih yang kita sudah belah di Jogja. Nah, sebenarnya nggak sampai di situ, kita juga memanfaatkan potensi lokal. Nah, kita men-setup namanya agen perubahan sebenarnya, agen perubahan Fiberstream. Jadi agen-agen ini membantu kita gimana mensosialisasikan internet ini di wilayah-wilayah biar penetrasinya lebih tajam dan pemanfaatannya lebih maksimal. Itu totalnya sudah 107 malah sekarang. Nah itu yang kita lakukan sekarang, termasuk Pak Singgi juga. Beliau membantu banyak di kita untuk mengenalkan potensi digital itu ke warga di sekitar. Karena jujur kemarin waktu awal kita pilot project itu menganalisa sedikit sebenarnya di area 40-an.
itu hampir 90% mungkin kalau nggak salah kemarin itu masih banyak warga itu belum bisa melakukan transaksi digital sebenarnya. Jadi kita kemarin akhirnya membantu juga beberapa itu edukasi bagaimana menggunakan virtual account, QRIS dan segala macam. Niatnya memang produk kita, tapi juga membantu mereka mengenalkan bahwa ini lebih mudah, ini lebih cepat dan lebih aman sebenarnya dilakukan. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin saya agak kembali ke Pak Heru nih. Mohon izin. Jadi memang di pemerintah Kota Jogja sendiri sudah ada program penguatan ekosistem digital ya Pak ya. Ada terkait literasi digital dan keterampilan digital juga. Tapi mungkin kalau semua yang melakukan pemerintah Kota Yogyakarta juga sepertinya tidak bisa mengangkai gitu mungkin ya Pak ya, atau ini Pak mohon agar terkait ini menghimbau kepada pihak-pihak ini Pak untuk menguatkan konsep gandeng-gendongnya demi penguatan ekosistem digital ini mungkin Pak Heru. Ya, jadi kenapa gandeng-gendong dilakukan? Sebenarnya kalau mau ditelusuri juga ini sebagai bagian dari pengembangan smart city. Smart city itu kan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan kehidupan sehari-hari sehingga tercipta efisiensi, layanan publik juga semakin bagus dan akhirnya harapannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika smart city itu berarti kita berjalan kolaborasi. Kolaborasi itu berarti melibatkan banyak orang. Banyak orang yang mempunyai fokus dan kegiatan tujuan yang sama yang kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, smart city ini akan mempunyai dampak yang bagus pada masyarakat. Kalau masyarakat itu juga sudah tahu cara menggunakan gadget. Saya nggak yakin semua masyarakat itu gadgetnya itu difungsikan secara optimal. Dia beli berbagai macam gadget yang modern, yang harganya mahal, tapi janjinya tunggu foto, tunggu upload dan media sosial yang sebenarnya itu khusus bisa dilakukan untuk gadget-gadget yang lebih ringan. Nah, dengan kita mempunyai gadget yang mempunyai kemampuan begitu, kalau kita sudah bisa melihat kesempatan, maka gadget ini sebenarnya masih bisa dioptimalkan, membuat berbagai macam hal menjadi lebih mudah. Nah, oleh karena itu gandeng-gendong dalam konteks ini kami juga masuk di dalam wilayah itu bagaimana persoalan-persoalan masyarakat itu bisa diselesaikan bareng-bareng. Kalau pemerintah saja yang menyelesaikan, ya bisa, cuma memang butuh effort yang besar. Kenapa? Karena sekarang itu era integrasi, era kolaborasi. Tidak ada lagi di masa sekarang ini orang ya singa sendirian yang berjuang, tidak ada teman. Semuanya adalah kelompok kawanan. Hewan-hewan pun sekarang kalau kita melihat tuh bisa lihat hewan-hewan itu ketika berburu dia sudah berbagi peran agar dia dapat buruannya. Nah, manusia yang jauh lebih cerdas daripada hewan harusnya juga berbagi peran, berbagi kontribusi untuk mengatasi masalah. Nah, gandeng-gendong itu wadah untuk bagaimana kita melihat persoalan dan kemudian kita menyelesaikannya. Makanya literasi terhadap produk-produk digital, kemudian literasi terhadap kolaborasi dari turunan dari digital itu adalah kolaborasi. Itu yang harus kita kembangkan. Jangan sampai yang dulu kita khawatirkan orang dengan semakin kuatnya menggunakan gadget kemudian jadi individualis. Sekarang itu malah berbalik. Orang yang banyak menggunakan gadget dan dia terhubung dengan banyak pihak, dia harusnya menjadi tidak asosial, tapi menjadi punya keterlibatan di masyarakat, sehingga dia paham tentang berbagai macam persoalan yang di masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya kita harapkan dalam gerakan gandeng-gendong ini, masyarakat juga nanti bareng-bareng. Masyarakat tidak objek, tapi subjek. Jadi dalam gerakan gandeng-gendong itu semuanya subjek, tidak menjadi objek. Kampung yang dalam hal ini menjadi sasaran pun dia harus berkontribusi. Dia tidak hanya sekedar diam dan kemudian korporasi datang dia lagi bergerak, kampus datang lagi bergerak, pemerintah kota datang bergerak, pemerintah datang bergerak.
kampung seperti di RW 05 harus punya inisiatif kemudian juga harus menggait beberapa yang lain. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Heru. Baiklah, obrolan para Sobat GK, harapannya dengan adanya launching coworking space di RW 5 Kelurahan Potang Puluhan ini bisa menginspirasi lain corporate, kampus, komunitas bisa bersinergi untuk menciptakan coworking space yang lain ataupun ekosistem digital yang lain. Tujuannya memang agar masyarakat Kota Yogyakarta memiliki literasi digital dan keterampilan digital yang baik agar tidak hanya memiliki dampak yang positif tetapi juga produktif. Terima kasih kepada para narasumber siang hari ini, Bapak Heru, Bapak Budi dan Bapak Singgih yang sudah bersedia bergabung sebagai narasumber obrolan YK pada siang hari ini. Oke, buat Sobat YK, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi karena akan banyak lagi episode-episode dengan bahasan yang semakin seru. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial Instagram pemerintah Kota Yogyakarta di @pemkotjogja, pakai J ya, @pemkotjogja, karena akan ada banyak informasi-informasi menarik dan berguna lainnya. Buat Sobat YK, jangan lupa tetap sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Saya Dewi undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi.